Shalom anak-anak kelas 8 semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita bersyukur hari ini kita dapat kembali lagi dalam pembelajaran PPKN. Ibu harap kalian semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita itu telah menyelesaikan satu topik besar kita, yaitu topik tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Kalau kalian ingat di awal ya, Ibu sudah mengatakan kalau kita itu akan membahas dua topik besar, dan ternyata kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita itu telah selesai membahas satu topik besar kita. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila, makna Pancasila sebagai dasar negara, dan pandangan hidup menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Dan juga bahkan minggu lalu kita sudah melaksanakan formatif ya. Ayo, siapa yang belum kumpul formatif? Segera dikumpulkan ya, supaya tugas kalian tidak menumpuk. Jika ada kendala atau pertanyaan, segera hubungi Ibu. Oke? Nah, jadi itu ya pembelajaran yang sudah kita lewati selama ini. Nah, jadi lanjut, pada hari ini kita akan masuk pada topik besar kedua kita, yaitu mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal yang pertama yang akan kita bahas di topik ini adalah mengenai kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan menyinggung lagi nih tentang konstitusi. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah sempat ya menyinggung tentang konstitusi. Saat ini kita mau singgung lagi nih tentang konstitusi. Kira-kira menurut kalian apa ya hubungan antara konstitusi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Ayo kita coba bahas bersama-sama. Pertama, kita mau tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan konstitusi? Nah, berikut ini ada beberapa pengertian konstitusi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Ya. Itu menurut KBBI. Kemudian menurut C.F. Strong, konstitusi adalah kumpulan prinsip atau asas yang mendasari kekuasaan pemerintah, hak-hak masyarakat, serta hubungan keduanya. Jadi hubungan antara kekuasaan pemerintah dan juga hak-hak masyarakat ya. Nah, kemudian yang ketiga dari Casey Ware. Nah, konstitusi adalah seluruh sistem pemerintahan sebuah negara serta berbagai aturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan yang bersangkutan. Nah, jadi itu ya dari KBBI, dari Strong dan Ware. Nah, jadi dari pernyataan-pernyataan tersebut itu dapat dikatakan kalau konstitusi ini adalah hukum dasar dari penyelenggaraan negara, ya. Nah, kemudian hukum dasar penyelenggaraan negara atau konstitusi ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi dua. Yaitu yang pertama, ada konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis ini adalah konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal yang dapat berupa kebiasaan-kebiasaan dan kesepakatan-kesepakatan. Kemudian yang kedua ada konstitusi tidak tertulis. Nah, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Nah, dan konstitusi tidak tertulis ini atau hukum dasar yang tidak tertulis ini sering disebut konvensi. Jadi
Ada konstitusi tertulis, ada juga konvensi atau konstitusi yang tidak tertulis atau hukum dasar negara yang tidak tertulis. Nah, dengan demikian, pertanyaan yang di awal tadi mengenai apa ya hubungan antara konstitusi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini dapat kita jawab, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis. Ya, sekali lagi, konstitusi adalah hukum dasar negara. Dan konstitusi tertulis ya kalau berdasarkan tadi berarti ada dokumennya. Nah, Undang-Undang Dasar kita ini memang ada dokumennya dan dipakai sebagai dasar negara kita, dasar penyelenggaraan pemerintahan di negara kita juga. Jadi, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan konstitusi tertulis. Nah, setelah kita tahu mengenai gambaran dari konstitusi dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sekarang kita akan lihat nih sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika ini artinya susunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sistematikanya ini atau susunannya ini ada yang sebelum amandemen dan setelah amandemen. Kalau sebelum amandemen atau perubahan itu ada 3 nih, ada pembukaannya, ada batang tubuh yang terdiri dari pasal-pasal, dan yang ketiga ada penjelasan. Ya, jadi ada 3, ada pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari pasal-pasal, dan yang ketiga ada penjelasan. Nah, kemudian setelah di amandemen atau setelah terjadi perubahan, sistematika dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini hanya terdiri atas pembukaan dan yang kedua ada pasal-pasal. Nah, sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen ini yang berisi cuman pembukaan dan pasal-pasal atau yang terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal itu ditegaskan dalam pasal 2 aturan tambahan yang bunyinya itu seperti ini ya, dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Oke? Nah, lanjut. Kemudian kita akan membahas mengenai hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini memuat 2 hal pokok, yaitu yang berkenaan dengan pertama, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan yang kedua, tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Oke, terus apa nih hubungannya sama pembukaan Undang-Undang Dasar? Nah, jadi di alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu diawali dengan pernyataan kemerdekaan, yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ya, kalian mungkin bisa buka teks pembukaan Pancasila ya untuk melihat lagi. Di situ ada di alinea pertama itu diawali dengan pernyataan kemerdekaan, yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, gitu kan bunyinya. Nah, kemudian di alinea kedua ada memuat alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Maksudnya saat yang menentukan itu seperti udah saatnya nih kita mengumumkan kemerdekaan negara kita Indonesia, gitu kira-kira ya, saat yang menentukan. Nah, kemudian di alinea ketiga itu dipertegas bahwa kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur.
ya. Jadi dengan demikian pada dasarnya alinea pertama sampai ketiga itu merupakan rincian dan rincian dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Yang kemudian di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, yaitu tindakan yang harus segera dilakukan. Antara lain adalah ya dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi itu ya hubungannya gitu antara proklamasi dengan Undang-Undang Dasar. Jadi kalau proklamasi itu bisa dibilang kan singkat ya, teks proklamasi ya. Kalian bisa cek sendiri mungkin kalian bisa cari di internet atau di buku-buku. Teks proklamasi itu singkat. Nah, rinciannya itu termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi seperti itu hubungannya, ya. Nah, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal. Nah, tadi kan udah dibilang juga ya pas di sistematika kalau setelah amandemen itu terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Nah, pembukaannya ini kedudukannya tuh lebih tinggi daripada pasal-pasal. Kenapa? Ya karena pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Nah, fundamental ini artinya yang dasar, yang mendasari gitu. Ya atau seperti di atas pokoknya gitu, yang bagian pokok kaidah negara yang fundamental bagi negara Republik Indonesia, ya. Jadi ini yang istilahnya sebagai dasarnya lah gitu untuk negara kita. Nah, jadi itu alasan kenapa kedudukan pembukaan ini lebih tinggi daripada pasal-pasal. Nah, kemudian sebagai pokok kaidah yang fundamental, pembukaan ini telah memenuhi persyaratan. Persyaratannya apa aja nih? Ini dia persyaratan kaidah negara yang fundamental yang telah dipenuhi oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini. Yang pertama adalah berdasarkan sejarah terjadinya, bahwa pembukaan itu ditentukan oleh pembentuk negara, ya. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar ini dibentuk atau ditetapkan oleh PPKI. Oleh PPKI yang dianggap atau telah dianggap sebagai telah mewakili seluruh bangsa Indonesia gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah berdasarkan isinya. Nah, berdasarkan isinya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini telah memuat asas falsafah negara, yaitu Pancasila yang telah kita pelajari sebelumnya, kemudian asas politik negara, yaitu kedaulatan rakyat, dan yang ketiga ada tujuan dari negara di dalamnya. Oke, kemudian yang ketiga ada pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi itu ya, dari pembukaan yang menjadi dasarnya kemudian disarikan gitu, diperinci lagi di pasal-pasalnya gitu. Nah, kemudian pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada 7. Yaitu yang pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Yang ketiga, cita-cita nasional. Yang keempat,
pernyataan kemerdekaan, yang kelima tujuan negara, keenam kedaulatan rakyat, dan ketujuh dasar negara Pancasila. Jika kalian ingin ingin menganalisis lebih dalam, silakan kalian lihat pembukaannya, terus kalian cari nih mana aja nih ketujuh ini gitu. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat makna dari setiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Kita akan mulai dari alinea pertama. Nah, alinea pertama yang isinya bisa kalian baca sendiri ya di gambar yang telah Ibu sertakan, itu menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Jadi tidak hanya tekad bangsa Indonesia untuk merdeka, tetapi juga pernyataan tekad untuk menghapus penjajahan dari muka bumi. Ya, karena itu kan dibilang kan, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Alasannya karena dianggap tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Ya, jadi itu makna yang termuat dalam alinea pertama. Kemudian pada alinea kedua, ya, kalian juga bisa baca langsung di bunyinya di gambar yang sudah Ibu sertakan. Nah, alinea kedua ini menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia, yaitu memuat mengenai perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Maksudnya bangsa kita sudah berjuang begitu lama, dan akhirnya sekarang waktunya untuk kita menyatakan kalau kita adalah bangsa yang merdeka. Seperti itu kira-kira. Kemudian momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Nah, jadi karena udah saatnya, jadi harus langsung dinyatakan nih kalau kita bangsa yang merdeka gitu. Kemudian yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ya, jadi karena kita sudah merupakan bangsa yang merdeka, bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu? Ya dengan berusaha mewujudkan sebuah bangsa Indonesia yang tidak hanya merdeka tapi juga bersatu, berdaulat, adil, serta makmur gitu. Kemudian alinea ketiga, ya, kalian juga bisa baca nih, udah Ibu sertakan bunyi alinea ketiganya. Nah, alinea ketiga ini memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan Indonesia merupakan berkat dari rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya, di situ udah bisa kalian baca tuh bunyinya aja, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi di sini tuh motivasi spiritual ya. Istilahnya dipertegas lah. Nah, dari sini kita dapat lihat perwujudan sikap dari bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Minggu lalu pertemuan-pertemuan sebelumnya kita udah bahas ya tentang sila pertama, tentang ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana negara kita merupakan negara yang beragama dan bertuhan gitu. Nah, di sini juga bahkan kelihatan gitu kan, kalau negara kita itu mensyukuri kemerdekaan negara kita dan melihatnya sebagai berkat dari Tuhan gitu. Nah, selanjutnya alinea keempat, alinea yang paling panjang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, alinea keempat ini memuat prinsip negara, yaitu yang pertama ada tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintahan negara. Kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, bentuk negara, yaitu republik yang berkedaulatan rakyat. Dan yang keempat, ada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sudah sangat sering kita bahas sebelumnya ya. Udah berapa kali juga Ibu munculkan pembukaan Undang-Undang Dasar gitu di pembelajaran kita sebelumnya untuk mempertegas adanya Pancasila di dalamnya gitu. Ya. Nah, kemudian kita akan
membahas nih mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum membahas lebih jauh, coba kalian pikirkan. Menurut kalian, Undang-Undang Dasar itu penting gak sih bagi bangsa Indonesia? Penting gak ya? Nah, tentunya penting ya. Kenapa penting? Karena Undang-Undang Dasar itu diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Ya, jadi kalau misalnya nih satu negara itu tidak memiliki Undang-Undang Dasar, ya taruhlah negara kita nggak punya Undang-Undang Dasar, ya pasti negara kita itu akan kacau dan muncul penindasan terhadap hak asasi manusia. Ya, mungkin ada yang dijadikan budak, ada yang ya tidak saling menghormati seperti itu kalau tidak ada undang-undang dasar. Karena itu undang-undang dasar penting supaya mengatur jalannya pemerintahan negara kita gitu. Nah, kemudian menurut Bryce, hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki undang-undang dasar itu ada 4. Yang pertama, adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. Yang kedua, adanya kehendak dari penguasa negara atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya. Yang ketiga, adanya kehendak para pembentuk negara baru agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraan. Kemudian yang keempat itu adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara lain, misalnya. Ya, nah di awal tadi kita kan telah bahas tuh mengenai konvensi. Ada yang masih ingat apa itu konvensi? Ya, konvensi itu adalah hukum dasar negara yang tidak tertulis ya. Nah, di Indonesia ini kita menganut prinsip bahwa konvensi itu nggak dibenarkan kalau misalnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, tadi juga kita sudah bahas kalau pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan pokok kaidah yang fundamental dasarnya yang abis itu kan disarikan, dirincikan dalam pasal-pasal. Ya, kalau misalnya konvensi ini yang tidak tertulis itu bertentangan, ya itu bertentangan dengan undang-undang dasar kita ya. Itu berarti bisa dibilang juga sudah sudah beda gitu dengan nilai-nilai yang kita pegang gitu. Jadi pokoknya konvensi ini nggak bisa nih atau tidak dibenarkan kalau misalnya dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemudian kira-kira apa dan bagaimana sih sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau ya kita tahu ini juga konstitusi tertulis ya. Nah, kita lihat di sini sifat konstitusi itu ada 3. Ada yang tertulis yaitu tertulis di dalam suatu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Ya, jadi ada dokumennya lah istilahnya. Kemudian yang kedua ya tadi konvensi gitu. Tidak tertulis dalam suatu naskah apapun. Yang ketiga ada fleksibel rigid. Yang fleksibel itu luas, yang rigid itu artinya kaku. Nah, mungkin di sini kalau yang tertulis dan tidak tertulis bisa dipahami ya, karena bedanya yang cuma satu ada bentuk fisiknya, ada tulisannya, ada dokumennya, yang satunya lagi ya nggak ada dokumennya gitu, yang tertulis dan tidak tertulis. Tapi gimana sih maksudnya sifat fleksibel rigid ini gitu? Oke, kita coba bahas ya. Nah,
konstitusi dikatakan fleksibel atau luwes atau rigid atau kaku itu dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Nah, yang pertama itu dilihat dari cara, maaf ini Bu typo ya, dilihat dari cara mengubah undang-undang dasar. Nah, kalau dia caranya itu, cara mengubah undang-undang dasarnya itu nggak sulit, nggak perlu cara-cara yang istimewa, jadi maksudnya kalau mau ubah ya udah gampang gitu, bisa aja langsung diubah, atau cuman perlu beberapa waktu atau beberapa hal gitu yang akan dibicarakan nanti bisa diubah, yaitu tergolong konstitusi yang fleksibel atau luas gitu. Kemudian kalau rigid kayak gimana ya? Kalau rigid atau kaku ya kebalikannya gitu. Jika cara mengubah undang-undang dasar memerlukan cara yang nggak mudah, jadi kayak misalnya nggak gampang lah ngubahnya gitu. Misalnya mau ubah ini, harus rapat berapa kali sama ini, ajukan ke sini dulu, baru ke sini lagi, ke sana lagi. Nah itu kan ribet ya, nggak mudah, nggak gampang. Nah itu bisa dibilang konstitusi yang sifatnya rigid atau kaku. Nah kemudian sudut pandang tinjauannya itu adalah mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Ini dapat mengikuti perkembangan zaman nggak ya? Dapat dikatakan fleksibel atau luas kalau misalnya konstitusi itu ya dapat mengikuti perkembangan zaman ya, walaupun misalnya udah ada beberapa dekade, berpuluh-puluh tahun, tapi dia masih relevan, masih bisa digunakan, ya berarti itu fleksibel. Konstitusi yang fleksibel atau konstitusi yang luas gitu. Kalau sebaliknya tidak dapat mengikuti perkembangan zaman, kalau misalnya dikit-dikit ini harus ditinjau ulang karena udah nggak sesuai ini sama kondisi sekarang gitu-gitu, nah berarti itu dikatakan atau tergolong konstitusi yang rigid atau kaku ya. Jadi itu dua hal yang dapat digunakan untuk meninjau ini tuh sebenarnya konstitusi sifatnya fleksibel atau sifatnya rigid gitu. Nah kemudian selain tadi itu ada juga sifat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang keempat ini. Yang pertama itu tertulis suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara. Yang kedua, singkat dan supel, memuat aturan pokok yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak asasi manusia. Yang ketiga, memuat norma-norma. Seharusnya kalian sudah belajar tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat itu di kelas 7 ya. Kemudian yang keempat itu ada merupakan aturan hukum positif yang tertinggi. Jadi sifatnya aturan hukum positif yang tertinggi gitu. Jadi ini keempat sifat dari Undang-Undang Dasar Negara kita ya. Nah, semua peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Nah, tadi kita udah bahas sama-sama kalau Undang-Undang Dasar ini merupakan pokok kaidah yang fundamental. Kemudian di pelajaran-pelajaran sebelumnya kita juga udah belajar kalau misalnya Pancasila ini dasar negara. Jadi dia merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Nggak ada yang boleh bertentangan sama Pancasila. Jadi ujung-ujungnya kalau mau bikin peraturan perundang-undangan itu harus ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik 45 yang pastinya akan sesuai dengan Pancasila gitu. Nah, kemudian ini tadi kan udah belajar tuh, kita udah bahas sifat-sifatnya apa. Sekarang fungsinya, fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 3. Yang pertama sebagai alat kontrol. Jadi alat kontrol kalau misalnya apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah misalnya kan ada peraturan undang-undang yang baru dibuat gitu, peraturan perundang-undangan
yang tidak ada dalam Undang-Undang Dasar Negara kita, atau misalnya peraturan-peraturan daerah gitu. Kan itu sifatnya lebih rendah daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Karena apa? Tadi sudah kita bahas kalau undang-undang kita ini merupakan norma hukum atau merupakan landasan hukum yang tertinggi gitu kedudukannya. Jadi yang di luar itu berarti lebih rendah dari Undang-Undang Dasar ini. Nah, jadi alat kontrol untuk melihat yang di bawah ini sesuai nggak, masih sesuai nggak nih sama Undang-Undang Dasar Negara kita gitu. Kemudian yang kedua sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi dan dilaksanakan. Jadi negara kita itu ada pembagian kekuasaan, ada menggunakan sistem pembagian kekuasaan. Nah, mungkin ini kalian akan belajar lebih lanjut lagi di kelas 10 ya. Nah, pembagian kekuasaannya tuh mungkin kalian udah pernah dengar yang kata legislatif, eksekutif, yudikatif itu adalah bagian dari pembagian kekuasaan. Nah, jadi bagaimana pembagiannya, susunan organisasinya, pelaksanaannya, tugas-tugasnya apa, itu pasti diatur dalam undang-undang. Ya. Jadi itu fungsi pengaturnya. Kemudian yang ketiga adalah fungsi penentu. Sebagai penentu hak dan kewajiban negara dan juga warga negara. Jadi di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sudah diatur hak dan kewajiban baik dari negaranya dan warga negaranya. Jadi misalnya kayak ya warga negara Indonesia itu punya hak, ya dijamin lah hak asasi manusianya, punya kebebasan berpendapat, bisa memeluk agamanya masing-masing, hak berkeluarga dan segala macamnya. Terus negara berkewajiban untuk mengusahakan kemakmuran, kesejahteraan rakyat atau segala macam. Itu pasti diatur dalam Undang-Undang Dasar, ya. Jadi seperti itu ya, 3 fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alat kontrol, pengatur, dan penentu. Oke. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Ya, meskipun cukup padat ya dibandingkan pembelajaran sebelum-sebelumnya, semoga masih bisa kalian pahami dengan baik ya. Jika memang ada kendala atau pertanyaan, silakan hubungi Ibu. Oke. Terima kasih untuk atensi kalian, untuk perhatian kalian dalam pembelajaran ini, dan Tuhan Yesus memberkati.